Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan array dua dimensi, yaitu tugas besar algoritma dan pemrograman. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rangga, saya dari Universitas Pancasila, Fakultas Teknik, Prodi Informatika dengan NPM 4524210001. Di sini saya akan membahas teori, program, output, pseudocode, dan algoritma. Pertama, saya akan membahas teori dulu. Apa itu array dua dimensi? Array dua dimensi adalah struktur data yang dapat menyimpan sekumpulan data dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Secara sederhana, array dua dimensi bisa dianggap sebagai array yang terdiri dari beberapa array satu dimensi. Array ini digunakan ketika kita ingin menyimpan data yang berhubungan dan dapat diakses dengan dua indeks, yaitu baris dan kolom. Lalu di sini ada program, library yang saya gunakan, yang digunakan itu adalah IncoTioStream using namespace std. IncoTioStream ini adalah header file yang digunakan untuk operasi input atau output dalam C++. Ini menyediakan fungsi cin untuk input dan count untuk output. Fungsi namespace standar menggunakan ruang nama standar agar kita tidak perlu menulis std setiap kali memanggil objek atau fungsi dari pustaka standar, seperti cin dan count. Lalu ada deklarasi array. Integer rg nilai dengan ordo 4 kali 4, integer rgi, rgj. Rg itu adalah variabel saya, dengan inisial nama saya itu Rangga. Kalian bisa mengubahnya sesuka yang kalian inginkan. Integer rg nilai dengan order 4 kali 4 mendeklarasikan array dua dimensi. Rg nilai memiliki 4 baris dan 4 kolom. Setiap elemen array ini adalah bilangan bulat, tipe data integer. Integer rgi, rgj, dua variabel ini digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen-elemen array di dalam loop. Lalu ada bagian input data ke dalam array. Dua loop for ini digunakan untuk mengisi array dua dimensi rg nilai dengan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. For rgi sama dengan 0, rgi kurang dari 4, rgi plus plus, loop pertama atau indeks baris akan berjalan dari 0 hingga 3 untuk mengakses keempat baris array. For rgj sama dengan 0, rgj kurang dari 4, rgj plus plus, loop kedua atau indeks kolom akan berjalan dari 0 hingga 3 untuk mengakses keempat kolom dalam setiap baris. Dalam setiap iterasi kedua loop, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai untuk elemen array pada posisi rgi plus 1, rgj plus 1, menampilkan posisi array mulai dari 1, bukan dari 0. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna disimpan dalam array rg nilai, rgi, rgj. Terus ada bagian menampilkan array. Bagian ini digunakan untuk menampilkan array setelah data dimasukkan. Cout digunakan untuk menampilkan beberapa pesan seperti tempat array yang ada di sini. Kemudian dua loop for digunakan untuk menampilkan isi array. Loop pertama for rgi sama dengan 0, rgi kurang dari 4, rgi plus plus. Itu loop pertama untuk mencetak baris-baris array. For rgj sama dengan 0, rgj kurang dari 4, rgj plus plus, itu adalah loop kedua untuk mencetak kolom-kolom dalam setiap baris. Setelah mencetak setiap elemen dalam baris, cout nline digunakan untuk membuat baris baru, sehingga tampilan array terlihat seperti tabel 4 kali 4. Lalu untuk pemberian program itu saya menggunakan jinget. Fungsi singkat itu digunakan untuk menunggu input tambahan dari pengguna agar program tidak langsung berhenti setelah menampilkan output. Biasa digunakan untuk memastikan jendela konsol tetap terbuka setelah program selesai dijalankan.
Lalu ada outputnya. Menampilkan array atau larik dua dimensi dengan ordo 4x4 melalui inputan. Di sini ada 16 elemen. Baris pertama itu adalah elemen baris 1 kolom 1 sampai elemen baris 1 kolom 4. Lalu baris 2 masukkan isi elemen baris 2 kolom 1 sampai elemen baris 2 kolom 4. Lalu baris 3 ada elemen baris 3 kolom 1, lalu elemen baris 3 kolom 4. Lalu yang baris keempat itu ada elemen baris 4 kolom 1 sampai elemen baris 4 kolom 4. Dan ini adalah tampilan dari array tersebut. Lalu kita lanjut ke pseudocode. Di sini ini adalah loop untuk baris array. Ini adalah loop untuk kolom array. Ini untuk menampilkan posisi elemen dalam format 1 base. Di sini ada memasukkan nilai ke dalam array. Lalu bagian sini adalah loop untuk menampilkan array. Baris yang ini untuk loop untuk menampilkan setiap elemen di dalam baris. Lalu ini adalah untuk menampilkan elemen dengan spasi. Lalu langsung kita bahas pseudocode-nya. Deklarasi variabel. Array nilai dengan order 4x4. Array 2 dimensi berukuran 4x4 yang menyimpan data bertipe integer. RGI, RGJ. Variabel integer yang digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen array. Dia bertipe integer. RGI untuk baris dan RGJ untuk kolom. Lalu proses mengisi array itu pertama itu adalah RGI digunakan untuk mengakses baris array. RGI dimulai dari 0 dan berlanjut hingga 3. Kurang dari 4 baris. Loop kedua itu ada RGJ digunakan untuk mengakses kolom dalam setiap baris. RGJ dimulai dari 0 dan berlanjut hingga 3. Kurang dari 4 kolom. Lalu print RGI plus 1, RGJ plus 1 menampilkan posisi elemen dalam format yang dimulai dari 1 base index. Misalnya untuk elemen yang diakses adalah order 1 kali 1 bukan 0 kali 0. Lalu inputnya itu ada RG nilai, RGI, RGJ. Program meminta pengguna memasukkan nilai untuk elemen yang dipilih. Dan nilai tersebut disimpan dalam array RG nilai, RGI, RGJ. Lalu di sini ada proses menampilkan array. Setelah array terisi, program menampilkan seluruh elemen array. Yang pertama yaitu RGI digunakan untuk mengakses setiap baris. Loop kedua ada RGJ digunakan untuk mengakses setiap kolom dalam baris tersebut. Lalu print RG nilai, RGI, RGJ menampilkan nilai array diikuti dengan spasi untuk memisahkan setiap elemen. Ini spasinya. Lalu kita lanjut ke algoritma atau bahasa ilmiah. Langkah pertama itu adalah RGI sama dengan 0. Variabel RGI diinisiasi dengan nilai 0. Ini adalah indeks untuk baris array yang akan digunakan dalam loop pertama. Langkah 2 yaitu ada RGJ sama dengan 0. Variabel RGJ diinisiasi dengan nilai 0. Ini adalah indeks untuk kolom array yang akan digunakan dalam loop kedua. Lalu loop pertama tuh memasukkan nilai ke dalam array. Langkah ketiga itu selama RGI kurang dari 4, maka kerjakan baris 4 hingga 9 atau sampai dengan 9. Jika tidak, lanjutkan ke baris 10. Program memeriksa apakah RGI kurang dari 4, yaitu apakah kita masih berada dalam baris-baris array. Jika RGI lebih kecil dari 4, lanjutkan ke langkah 4 untuk mengisi elemen array pada baris ini. Setelah seluruh baris diproses, program akan berhenti.
Lalu langkah 4. Selama RGJ kurang dari 4, lakukan langkah 5 hingga 8 atau sampai dengan 8 jika tidak dilanjutkan ke baris 10. Program memeriksa apakah RGJ kurang dari 4, yaitu apakah kita masih berada dalam kolom-kolom array. Jika RGJ lebih kecil dari 4, lanjutkan untuk mengisi elemen array pada kolom ini. Lalu yang langkah 5 itu adalah mencetak variabel RGI plus 1. Program menampilkan posisi baris array yang sedang diakses dalam format 1 base dimulai dari 1. Lalu yang langkah ke-6 adalah mencetak nilai RGJ plus 1. Program menampilkan posisi kolom array yang sedang diakses dalam format 1 base dimulai dari 1. Lalu langkah 7 adalah memasukkan nilai variabel ke dalam array yaitu harga nilai, RGI, RGJ. Itu pengguna diminta untuk memasukkan nilai yang akan disimpan dalam array pada posisi RGI, RGJ. Lalu langkah 8 yaitu RGJ plus plus. Setelah satu kolom selesai diproses, RGJ dinaikkan increment untuk berpindah ke kolom berikutnya. Lalu yang ke-9 adalah selama RGI kurang dari 4, maka kerjakan baris 10 sampai dengan 14, kalau tidak baris 15. Setelah loop untuk kolom selesai, RGJ sama dengan 4, kembali ke langkah 10 untuk melanjutkan ke baris berikutnya. Lalu yang langkah 10 adalah selama RGI kurang dari 4, maka kerjakan baris 11 sampai dengan 13, kalau tidak baris 15. Program memeriksa apakah RGI kurang dari 4. Jika ya, maka akan melanjutkan untuk menampilkan elemen pada baris ini. Lalu langkah selanjutnya adalah mencetak nilai RGI, RGJ. Program mencetak nilai yang ada pada elemen array di posisi RGI, RGJ. Langkah 12, mencetak nilai variabel. Program menambahkan spasi setelah menampilkan nilai array untuk memisahkan elemen-elemen array agar lebih mudah dibaca. Seperti ini spasinya. Lalu langkah 13 adalah RGJ plus plus. Setelah satu kolom selesai ditampilkan, RGJ dinaikkan untuk memproses kolom berikutnya. Lalu pindah ke baris berikutnya yaitu langkah 14 RGI plus plus. Setelah seluruh kolom dalam satu baris ditampilkan, RGI dinaikkan untuk melanjutkan ke baris berikutnya. Lalu proses selesai, yaitu langkah 15. Proses selesai setelah seluruh array ditampilkan. Sepertinya sekian dari presentasi kami. Terima kasih kalian sudah melihat, menonton, dan mendengar dari apa yang saya presentasikan. Terutama kepada Bu Sri, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.